kembali lagi sama kita Kevin, saya Celia, aku Bella. Di sini kita akan men-sharingkan tentang pengampuni dan mengasihi. Jangan lupa ditonton sampai akhir. Teman-teman kita ada Celia, ada Bella. Kita mau sharing-sharing nih tentang apa judul tema kita kali ini? Mengampuni dan mengasihi. Mengampuni dan mengasihi. Nah, teman-teman di sana, kita pasti pernah ya punya ngerasain namanya sebel sama orang, benci sama orang, ya nggak sih? Bagaimana bisa kita mengampuni seseorang? Nah, kita nih mau baca beberapa kesaksian dari teman-teman kita ya, Repevi itu tentang pengalaman pernah sebel sama orang, pernah benci sama orang gitu. Caranya bagaimana? Nanti kita juga bisa tanya-tanya sama teman-teman kita nih, pernah nggak kayak gitu juga ya? Dan untuk pertama ini ada yang cerita kayak gini. Ada yang sebel atau kecewa tiba-tiba didiemin sama sahabatnya, nggak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba aja gitu disebelin. Pernah gak kayak gitu? Kalau saya sendiri sih pernah. Pernah. Gak tahu kenapa, pas kapan kalau nggak salah SMP, pas SMP itu kelas 9 mau menjelang UN, tiba-tiba itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kayak sahabat temen gitu pada ngejauh gitu kan, nggak tahu kenapa gitu. Pernah gitu ya. Terus sedih tuh, kayak ngerasa apa ya gitu, saya ngelakuin apa gitu sampai mereka ngejauhin gitu kan, sampai saya bingung, kayak saya tuh kayak nggak ngelakuin apa gitu ya, kayak kita jauhin gitu ya, tiba-tiba nggak ada hujan gitu kan, nggak ada hujan, petir pun ya ada ya, petir nggak ada tiba-tiba kok banyak yang ngejauhin gitu ya. Terus gimana tuh caranya? Ya Celia mah kalau pas itu saya mah cuma ngedeket aja sih, ngedeket terus ngobrol biasa aja, kayak nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Tiba-tiba pas saya lihat sering kayak gitu dan mereka ternyata itu
kayak nggak suka sama Celia karena Celia deket sama guru. Kan Celia nggak tahu tuh kan ya, deket sama guru, mereka itu tiba-tiba ngejauhin karena Celia. Jadi kiranya cocok sama Campur guru gitu gitu, ya, padahal kan gurunya aja yang mau deketin. Ya gitu. Nah, terus kalau Bella pernah nggak? Enggak sih, enggak pernah. Tapi ya jangan sampai lah, Jangan gitu kan. sampai ya. Nah, pengalaman yang pertama ini kan bisa jadi pelajaran juga tuh kayak teman kita, Celia deketin aja terus pepet terus teman yang sebel sama kita nanti juga Sadar sendiri. sadar sendiri. Betul. Nah, terus ada juga teman kita ada yang sebel sama adiknya sendiri karena sering melakukan kesalahan yang sama. Oke, lagu ya terus. Kesalahan yang sama kan ya, jadi sebel. Kalian juga pasti punya adik kan ya? Pasti. Pernah sebel nggak sama adiknya? Sok Bella dulu jawab. Aku itu kesaksian aku emang kayak jadi gini ya guys, kalau misalnya mau gereja itu kan biasa gitu. Mama kadang suka ada syaratnya, kalian kalau mau gereja harus beresin rumah dulu. Nah, aku tuh sebel sama adik aku yang sebut nama lah, pada tahu kan siapa. Nah, dia tuh kadang-kadang nggak suka nggak suka beresin rumah. Tiba-tiba sebelum gereja dia nggak ada di rumah. Dan hilang gitu ya? dan aku ditanyain kan sama mama, aku gimana mau jawabnya gimana, dan dia posisi lagi nggak pegang HP gitu kan. Tiba-tiba pas udah masuk ke gereja, ternyata ada dia. Dan pas pulang dari gereja, dia juga kayak nggak ada salah gitu. Oh, watados, wajar Watados, watados. bobo gitu, langsung Iya, bobo, iya. dia langsung main HP. Iya. Jadi kan imbasnya marahnya ke aku, jadi ya. Dan itu tuh nggak seminggu itu aja, kadang berulang-ulang. Berarti sama ya kayak ini ya teman Iya. kita di sini. Kesalahannya sama, terus itu lagi terus. Iya. Bosan sampai bosan. Ya, bete, sebel gitu kan. Apalagi ada yang terbaru kesalahannya. Oh, terbaru ada yang terbaru. Ini news Ya, pasti ya yang paling paling baru. Jadi dia itu paling udah rekor bilang lah, bisa dibilang kayak gitu, nggak bawa Alkitab. Nggak Coba bawa nggak bawa Alkitab. Alkitab, jadi sampai dihukum di depan. Kan kita ada kayak apa sih namanya ya kalau Di gereja itu kalau misalkan kita nggak bawa Alkitab, kita dapat Dihukum gitu, nyanyi di hukumannya belakang. bukan Di di setrap atau apa, disuruh nyanyi ke depan. Oh, jadi ada hukumannya kalau Iya. yang remaja di RPM itu setiap ibadah kalau nggak bawa Alkitab ada hukumannya. Ada hukumannya gitu. Gimana ikat di pohon? enggak maju ke depan, Maju ke nyanyi depan, dia maju nyanyi. sambil Iya. menari. Dan yang setiap minggu itu kalau aku lihat kok adik aku lagi, adik aku lagi. Sampai Jadi bosan ya? jadi aku tuh Ada kayak rasa malu nggak sih? malu banget kan sebagai kakaknya. Semua pada tahu siapa kakaknya kan. Iya. Pada tahu. Jadi kayak seolah-olah kakaknya kok nggak ngingetin. Iya, padahal Padahal yang baik baik ngingetin. sebelum dari gereja dia nggak ada di rumah. Jadi aku mau gimana kan? Ini gimana Iya, gitu ya? Iya benar. Terus jadi akhirnya gimana? Kalau sebel sama adik sih kayaknya mungkin Sudah biasa. iya udah biasa, terus juga hilang sendiri dengan Iya. sendirinya gitu ya. Yang namanya juga keluarga, adik kakak gitu pasti punya lah rasa sebel, kesel gitu kan ya. Kalau Celia pernah nggak? Wah, sering banget. Sering banget. Ada satu yang benar-benar sikap dia yang nggak bisa saya rubah gitu sebagai kakak. Kayak dia itu kalau misalkan disuruh itu mager. Magernya kenapa? Karena Korea. Mager, Kayak- males gerak gitu Iya, ya. males Iya, gerak. iya. Kayak Celia tuh nyesel ngasih dia apa yang dia pengen, kayak misalkan album Korea gini. Jadi setelah dia kenal Korea, jadi Korea itu opa. jadi dia tuh kayak males gitu loh. Jadi males ngapa-ngapain, mandi aja males gitu Mandi kan. males. Terus kalau misalkan Celia tegur, kayak kata-katanya itu kasar yang nggak Celia suka itu. Oh. Celia udah apa sih pengen marah ke adik, yang ada nangis sendiri gitu, gak tau kenapa. Jadi kayak nggak bisa marah, tapi pengen mengungkapkan. Iya, Tapi pengen kasih tahu ya, kamu sama. jangan kayak gitu. makanya itu kalau misalkan Celia mau ngomong harus pelan-pelan gitu. Karena kalau misalkan Celia marah, yang ada Celia nangis sendiri gitu kan. Apalagi keras kepala banget, kepalanya kayak batu banget. Nah, katanya di sini curhat Dia gitu. apa sih ya kan pengalaman Gitu. dia buat yang di luar sana juga mungkin pasti banyak lah adik-adiknya juga ya. Mungkin ya lebih banyak yang lebih menyebalkan juga mungkin banyak adik-adik di luar sana. Tapi ya tetap ya kita walaupun Tapi adik tetap. ya walaupun kita pasti sayang lah sama adik kita, sama kakak kita ya nggak sih, walaupun menyebalkan banget gitu kan Iya, ya. sampai bikin darah rendah gitu. Darah rendah. Puncak tinggi lagi. Iya. Itu bener-bener udah memuncak banget sampai
tanduknya ada 10. Tanduknya 10 guys. Ada gemasnya, ada emosinya. Iya, jadi tapi tetaplah kita harus sebagai kakak adik itu saling mengingatkan kan ya di sini. Ya ada lagi nih cerita dari teman kita. Ada yang sebel sama sahabatnya sendiri karena kalau diantara kelima sahabatnya, oh berarti mereka berlima nih ya sahabatan, ada yang berantem, dia itu selalu kena imbasnya dan dapat nggak enaknya. Mungkin kayak kalau di dalam temen tuh mau jadi deket sama ini nggak enak, mau deket sama ini nggak enak karena di dalam sahabatan tuh berantem gitu ya. Pernah nggak kayak gitu? Bella pernah nggak? Kalau aku mah nggak pernah sih, karena Punya sahabat nggak nih? punya Jangan bilang gak punya sahabat. Ya nggak pernah karena nggak punya sahabat. punya, cuma nggak pernah selisih pakai gitu, nggak pernah. Ya. Baik-baik sahabatnya. Baik. Nggak pernah Puji berantem Tuhan. gitu. Baik-baik. Kalau saya lihat gimana? Iya. Pernah, sering. Nah, sering ya. Sering. Jadi kayak Celia itu kalau misalkan di persahabatan Celia itu ada salah satu yang berantem sama sahabat Celia sendiri. Nah, mereka itu nyuruh Celia jangan main sama ini sama ini. Tapi Celia nggak bisa ngelakuin itu. Kenapa? Kalau misalkan Celia ngelakuin itu, nanti yang ada merekanya benci, mereka benci. Jadi Celia sendiri sih kayak apa ya, serba salah juga sih, main sama ini salah, main sama ini salah, padahal problem mereka itu cuma sepele gitu kan. Apalagi cewek lah ya, cewek tahu sendiri lah gimana persahabatannya. Pasti kamu lebih terang dari saya, langsung berantem lagi. Jadi Nggak boleh hati gitu. cewek itu gampang Iya, tergores iya, gitu. tergores. Apalagi sama teman Aduh, teman ceweknya tuh. bahasanya. Di situ Celia pernah sering banget, sampai sekarang juga masih ngalamin gitu kan. Masih Buat ngalamin. sahabat-sahabat Celia di luar sana jangan kayak gitu lagi ya. Jadi masih sering kayak gitu ya. Iya, sering. Jadi teman-teman kalau sebel sama orang jangan ngajak-ngajak, sebelah Iya, sendiri, nggak boleh. selesain sendiri, nggak usah ngajak temennya. Kamu Kalau- juga jangan sebel, kamu juga jangan kamu juga harus sebel sama dia gitu, jangan gitu Iya, ya. jangan gitu, nanti yang ada kita menebarkan kebencian sendiri gitu. Iya. Nanti kita benci menonjolkan. semua, benci semua. Iya, benci Yang tadinya semua. dua orang yang masalah jadi semuanya. Wah, Iya, iya, kan iya. enak. Iya, bener-bener. Apalagi persahabatan cewek nih, Iya, gampang jadi demo ya banget. nantinya. Iya, demo. Susah nanti. Iya, di dalam polisi karena kebanyakan orang ya. Iya. Jadi kalau punya sahabat sebisa mungkin sih harusnya lebih meredakan gitu ya. Jadi saling ngingetin sahabatnya gitu. Jadi supaya saling wujud yang namanya sahabatan. Kalau bisa jangan berantem gitu kayaknya. Macam-macam aja. Ya, yang keempat, ada yang benci sama sahabat kecilnya karena pas udah gede beranjak dewasa nih sahabatnya suka membalikkan fakta katanya tentang dirinya, ngejelekin dirinya, bahkan cerita yang nggak baik ke orang tua sampai dia dimarahin sama orang tuanya. Punya sahabat kecil nggak kalian? Punya dong. Punya ya. Saya salah satu sahabat. Oh, kalian sahabat saya, Iya, sahabat kami, sahabat Pernah, kalian nggak kalau pernah dengan kayak kecil ya. Pernah nggak kayak gitu? Nggak ada yang pernah merasakan? Enggak sih, Enggak, juga nggak ada. pernah. Ya, temannya baik-baik ya. Iya. Baik-baik. Kayak saya lihat baik ya. Oh, baik-baik. Contoh lah mereka berdua ini ya, Iya. sahabat dari kecil bagai kepompong nggak pernah berantem gitu. Jangan apalagi sampai apa ya, sampai ke Gak mau orang tua gitu ya. Iya, Kalau udah ke orang tua itu nanti persahabatan orang tua kita juga rusak. Nah, Iya. iya banyak gitu ya, banyak juga anak yang ribut orang tuanya ikut ribut. Ikut-ikutan. Nah, Itu iya, nggak baik, banyak, nggak baik. banyak gitu juga jadi ributnya jadi apa? Ke atas gitu ke orang tua. Bergerombolan, berlomba-lomba itu. Jadi keluarga sama keluarga jadinya. Nanti satu keluarga ikutan semua. padahal yang ribut anak gitu. Tapi puji Tuhan kita nggak Puji ribut. Tuhan jangan Iya. dicontoh ya teman-teman di luar sana. Tapi ada pesan, maksudnya kalau ada kesalahan sedikit di temennya ya udah mau dikasih tahu ke orang tuanya lah. kasih tahu aja ke temannya ya kan. Iya kan, iya, supaya dia bisa introspeksi, bisa ngubah. Saya Langsung kamu ngomong kayak gini gitu. loh, kamu kayak gini, jadi kamu harus kayak gini, jangan ngomong ke orang tuanya barangkali gak suka gitu kan. Nanti ada orang tuanya nggak suka sama kalian sendiri. Iya. Kalau malu ya lewat WA gitu ya. Iya. Video call boleh. Boleh. Apalagi Terakhir cerita dari teman-teman kita FF ini ya. Ada yang pernah benci karena pas keluarganya dikasih cobaan, tapi keluarga besarnya keluarga besar temen sahabat mantan loh ya. Malah mantan ikut ya di sini ya. Pada ngejauh dan ngehina. Itu ada yang pernah nggak kayak gitu? Ini benci karena keluarganya tuh dikasih cobaan, tapi
malah pada ngejauh. Semuanya ya di sini ya dibilang apa tuh katanya keluarga besar, teman, sahabat, mantan pada ngejauhin semua. Ini gimana? Pernah nggak Celia atau Bella? Ada yang pernah? Celia sih pernah. Celia juga. Celia pernah. Malah lagi ngalamin malah. Oh, lagi ngalamin banget teman-teman. Jadi gimana nih ya buat cerita sharing-sharing ke kita juga gimana supaya kita jadi bisa dimengerti. kalau nggak salah setahun yang lalu Celia sama keluarga dikasih cobaan nih teman-teman. Cobaannya itu yang benar-benar buat kayak kita kaget gitu, yang nggak pernah kita bayangkan, yang nggak pernah kita pikirkan terjadi gitu. Pas tahun lalu setelah Celia dapat cobaan kayak yang tadinya deket banget bagaikan semut yang lagi upacara, tiba-tiba Upacara dong. pergi semua gitu loh, tiba-tiba bar pergi disiram semua. ya. Baik keluarga besar, saudara, teman, sahabat, bahkan mantan. Oh ini kok kayak sama banget ya ceritanya ya. Bisa sama gitu. Bisa sama gitu ya. Iya. Di situ Celia di situ down selama 3 bulan teman-teman. Sampai Celia pernah berpikiran kayak apa sih? Kayak Celia tuh kayak pengen bunuh diri gitu loh. Karena bener-bener nggak kuat banget teman-teman. Kayak orang yang Celia percaya, entah baik sahabat, keluarga, mantan gitu kan, teman, apalagi keluarga besar teman-teman kan. Di situ Celia, orang yang Celia percaya tiba-tiba ninggalin semua teman-teman. Nggak tahu kenapa kayak Celia nggak punya siapa-siapa lagi gitu yang Celia percaya. Celia pengen curhat ke siapa nggak tahu gitu kan, sampai Celia bingung pengen menceritakan ke orang baru aja sampai ketakutan gitu kan. Sampai saat itu Celia down 3 bulan. Celia 3 bulan itu hampir pengen mencoba bunuh diri teman-teman. Pulang dari Medan, di situ Celia bener-bener nggak kuat banget, nggak tahu Celia harus ngelakuin apa lagi gitu kan. Kayak Celia terus di otak Celia terlalu teriak kejahatan mereka gitu kan. Ini sih bukan dijauhin aja teman-teman, bahkan sampai dihina gitu kan. Nama baik Celia gitu tiba-tiba jadi jelek gitu karena diomongin gitu kan, diomongin dari belakang malah diomongin satu orang sampai semuanya tahu gitu kan aja. Iya. Jangan dibilang. Kalau kayak gitu susah Iya. ya. Susah ngeliatnya masalahnya, Pak. Susah ngeliatnya ya. Nah sampai saat itu Celia, titik terakhir Celia benar-benar nggak kuat. Di situ Celia kayak dapat nih lagi buka sosmed teman-teman, dapat kayak kata-kata rohani gitu Yang menguatkan. iya yang menguatkan gitu. Kata-katanya yang Celia ingat itu masalah kamu lebih besar daripada Tuhan gitu. Jadi Celia berpikir lagi masalah saya lebih besar tapi Tuhan lebih besar gitu kan. Ngerti nggak sih teman-teman? Jadi berarti Tuhan kita tuh lebih besar. iya Tuhan kita tuh lebih besar gitu ya. kan. Celia di situ dapat kata rohani itu teman-teman. Di situ Celia mulai berpikir lagi, Celia ngurung diri di kamar, Celia nangis, Celia tuh kayak apa sih? Kayak Celia tuh benar-benar udah benar-benar nggak ingat sama Tuhan teman-teman. Jadi kenapa harus sedih? Semua pada ninggalin gitu kan. Celia sampai berpikir kenapa kamu harus sedih sih? Kamu tuh bodoh gitu kan. Ada Tuhan yang selalu ada sama kamu. Di situ Celia berpikir seperti itu kan. Sampai Celia mikir lagi, Celia berdoa dan mulai dari situ pun Celia bangkit lagi gitu kan. Celia yang dulu benar-benar enggak namanya doa itu males gitu kan, apalagi anak muda kan ya, cewek gitu kan, yang pengen doa aja tuh males gitu, kalau pengen ngapa-ngapain juga males. Tapi setelah Celia dapat kata-kata itu, Celia mulai bangkit gitu. Celia mulai rajin lagi berdoa sama Tuhan, kepada Tuhan dan puji Tuhan. Tuhan ngasih cobaan tapi Tuhan memberikan kita berkat gitu, walaupun berkat yang gak kita lihat gitu. Kayak Tuhan tuh Celia sampai berpikir kok Tuhan tuh jahat gitu, pernah berpikir seperti itu Pak. Kenapa Tuhan jahat? Tuhan mengambil semuanya yang saya sayangin gitu kan. Nah tapi di situ Celia berpikir lagi, Tuhan tuh gak jahat gitu kan. Tuhan masih memberikan keluarga Celia kesehatan gitu. Di situ Celia penting sih ya. Iya terpenting gitu. Kadang kita kalau dikasih cobaan kita pasti menyalahkan Tuhan gitu kan. Celia sering ngalamin kayak gitu. Tapi setelah Celia berpikir lagi, ngapain sih nyalahin Tuhan gitu kan. Tuhan ngasih cobaan ke kita itu bukan untuk melemahkan kita, tapi untuk menguatkan iman kita. Apakah iman kita kuat kepada Tuhan atau tidak? Kayak gitu. Jadi di situ Celia hebat ya. Masih kecil ini cobaannya berat banget. Iya, hebat. Nah puji Tuhan sampai sekarang juga Celia bisa gitu ngelewatin ini gitu. Celia ngelewatin ini bukan sendiri sih teman-teman, tapi Celia ngelewatin ini sama Tuhan gitu kan. Kalau kita meminta kepada Tuhan, Tuhan juga
akan memberikan apa yang kita minta melebihi kita gitu. Jadi saya lihat tuh untuk melewati ini banyak berdoa aja sih Kak. Terus juga banyak apa setelah saya nge-follow gitu kan di sosmed gitu kan akun-akun rohani gitu. Jadi setiap pagi bangun pagi itu berdoa terus ngelihat kata-kata seperti itu. Jadi lebih motivasi lebih menguatkan kita gitu kan. Apalagi kita kalau bangun tidur gitu tiba-tiba kayak ih kok masih kayak gini sih keadaan kita gitu kan nggak berubah-berubah gitu. Tapi setelah saya nge-follow gitu kan kayak saya tuh kayak wah ini menguatkan saya banget kayak gitu. Sampai saya kayak ada keberanian diri saya untuk menyebarkan gitu. Untuk supaya orang-orang yang kayak orang-orang yang kayak lebih sakit hati gitu dari Celia gitu kan bisa melihat ini gitu. Kalau melihat ini mana tahu dia kan jadi kuat lagi gitu kan. Iya, saling menguatkan lewat sosial media itu sih yang saya lewatin gitu. Di zaman sekarang kan banyak yang status, banyak yang kalau di Instagram ada ya IG story, aku posting gitu. Kalau bisa sih ya posting yang positif yang bisa menguatkan. Kita nggak pernah tahu teman kita di luar sana mungkin lagi lemah maksudnya imannya atau kayak gimana. Dan ya ini si Sally aja buktinya dengan satu quote aja, maksudnya satu kalimat dia baca itu bisa jadi kekuatan buat diri dia gitu. Jadi buat teman-teman juga kalau yang bermain media sosial tuh ya jangan joget-joget terus ya. Jangan TikTok kayak Jangan gitu. TikTok. Bukannya kita melarang, bukan. Ya. Cuman Tapi lebih ya menebarkan yang positif Iya. gitu ya ibaratnya. Tapi sekarang udah nggak benci Enggak benci udah kayak belajar untuk melupakan aja. Sampai sekarang mah kayak di otaknya masih teriang-iang gitu. Tapi saya mikir lagi kalau misalkan saya terus yang ada sakit hati gitu. Hatinya tuh sakit banget kita gitu. kalau punya kebencian kayak punya sampah gitu. Iya, di dalam Sampah diri kita tuh bau ya nggak sih, busuk ya nggak sih. Dan sebenarnya buat siapa sih kerugian itu ya buat kita sendiri. Kalau yang orang yang kita benci sih ibarat happy ya biasa aja gitu kan ibaratnya. nggak merasa gitu. Tapi kalau kita menunjukkan kebencian yang ada mereka senang. Iya. Jadi wah saya tersiksa dengan kebencian dia ke saya gitu. Jadi mereka nanti seneng gitu wah saya terpengaruh sama kayak gini gitu. Jadi jangan mudah juga sih untuk percaya, untuk gampang percaya ke orang. Mana tahu orang itu kan memanfaatkan kita gitu. Kita cerita ke dia gitu, ceritakan ke dianya A tapi dia malah menebarannya sampai Z gitu kan. Kita nggak tahu gitu kan. Jadi jangan cepat kalau disebel-sebelin sama orang, kalau diomongin sama orang tuh jangan langsung percaya gitu ya. Orang ini misalkan ya, ini si Celia tahu nggak sih Bel, si Celia gini-gini, kamu gini-gini, jangan langsung percaya gitu aja gitu ya. Nanti kalau misalkan kita gampang percaya tuh yang saya rasain sih kepikiran kan? Iya, kepikiran. Jadi jangan dipikirin gitu. Iya. Kalau Bella pernah ada? Paling bukan keluarga sih, temen gitu kan. Hmm. Paling teman yang ngejauhin. Tapi gini juga kalau misalnya temen kan kalau bagi Bella ya cuma sebatas gitu aja, kenal di sekolah misalnya, kenal di lingkungan cewek yang luar gitu. Tapi kembali lagi kan Bella ke rumah, jadi ada keluarga yang selalu nguatin kan. Ya. Jadi ada keluarga yang selalu bilang kalau kamu tuh harus kayak gini. Jadi ya tidak inilah, jadi nggak kepikiran lagi tentang saran dia. Iya, jadi ya untuk ininya sih Tuhan kasih cobaan, kita selalu berdoa. Ya kalau kamu anak pribadi ya, kamu juga Iya. pasti kan Punya. punya lah ya masalah atau kayak gimana. Kita kan selalu berdoa bukan untuk menghilangkan masalah kita, tapi biar Tuhan kasih kekuatan sama Iya, kita benar. gitu kan ya. Tentang bagaimana sih kita mengasihi, bagaimana sih kita mengampuni ya. Dan pada saat ini renungan firman Tuhan saya akan ambil terdapat di dalam suratan 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya, buka kitabnya ya. 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini sama seperti lagu tadi. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ketiga. Kalau sudah ditemukan, kita akan
baca sama-sama ya. Judulnya ialah Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, seperti lagu tadi kita sudah nyanyikan. Ini pun firman Tuhan berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahkan sampai bahasa malaikat. Tapi apa dikatakan jika kita tidak memiliki kasih? Itu dikatakan sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Setiap perkataan kita, setiap tutur kata kita, setiap bahasa yang kita ucapkan itu sama dengan gong. Gong yang hanya berkumandang dan canang yang hanya gemerincing, yang artinya tidak ada faedahnya untuk semua orang. Karena kita berbicara tanpa memiliki kasih. Dan dikatakan selanjutnya ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, dikatakan oleh firman Tuhan, tidak berguna. Ya, kita memiliki kepintaran yang begitu luar biasa, bahkan iman dikatakan yang sempurna, yang bisa memindahkan gunung. Ya, tapi jika kita tidak memiliki kasih, dikatakan kita tidak berguna, teman-teman. Ya, dan yang ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan, bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, tapi jika kita tidak memiliki kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi kita. Nah, ini firman Tuhan yang mengatakan, teman-teman, jika kita memiliki seluruh dunia ini tapi kita tidak memiliki kasih, semuanya sia-sia. Semuanya tidak berarti di mata Tuhan. Karena kasih itu apa sih? Kasih itu Tuhan sendiri. Kasih itu Allah sendiri. Kita bisa baca dalam 1 Yohanes, teman-teman. Kita baca aja ya. 1 Yohanes pasalnya yang ke-16. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-16 bagian B. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 16 bagian B. Di situ dikatakan dengan jelas, Allah adalah kasih. Ya. Allah adalah kasih. Jadi dengan jelas kalau kita tidak memiliki kasih, kita belum bisa mengasihi, tidak ada Allah dalam hidupan kita. Kita tidak memiliki Allah yang mengatur, yang memberkati kehidupan kita. Allah itu jauh, Allah itu di luar pintu hati kita, saudara. Ya, jadi teman-teman, kalau mungkin dari cerita tadi yang kita dengar, ada yang sebel, ada yang kecewa, ada yang sakit hati, ada yang bahkan benci, ya. Ya, memang itu mungkin berat bagi kita untuk kalau kita mengalami seperti itu, untuk berat. Aduh Tuhan, mengampuni itu susah, mengasihi itu susah. Tapi dikatakan kembali lagi, kita harus ke dalam firman Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kasih, artinya kita tidak memiliki Allah, tidak memiliki Yesus dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita ya tidak berarti, ya. Karena dikatakan kalau kita bahkan sampai membenci saudara kita,
kita apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita akan baca dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Di situ dengan jelas dikatakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya. Dengan jelas dikatakan kita ini sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Tapi kalau kita tidak mau mengasihi, kalau kita masih tetap memegang kebencian, kalau kita masih memelihara terus nih sebel, kecewa, kepahitan bahkan, dikatakan kita tetap di dalam maut. Kita tentu tahu maut artinya apa? Maut artinya kematian. Bukan hanya kematian yang sementara, tapi kematian yang kekal, teman-teman. Kematian di neraka yang ya tidak bisa dibayangkan ya bagaimana. Dan dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Mungkin kita secara fisik tidak membunuh secara asli, tapi kalau kita membenci dikatakan kita sudah menjadi pembunuh. Ya, kita membunuh kasih, kita membunuh saudara kita tanpa kita sadari ya saudara. Dan dikatakan, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam diri. Tidak ada jaminan hidup kekal buat kita kalau kita masih membenci saudara kita. Kalau kita masih tidak mau mengampuni saudara kita, tidak ada hidup yang kekal ya. Dan bagaimana sih caranya untuk kita bisa mengampuni? Bagaimana caranya sih kita bisa melepaskan pengampunan dan kita kembali mengasihi mereka ya. Yang sering ditanyakan juga kepada saya, dan kita akan baca ayatnya di dalam Mazmur pasal yang ke-62. Mazmur 62 ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua aja. Mazmur 62 ayat yang kedua. Dikatakan di situ, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya. Ini suatu kunci kalau kita mau hidup untuk melepas pengampunan, untuk kita kembali bisa mengasihi saudara kita, yaitu hidup dekat dengan Allah. Karena dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Tenang di sini dari Tuhan begitu abadi saudara. Tenang tidak memikirkan kesalahan orang lain lagi, tidak memikirkan kejahatan orang lain lagi, tapi yang dikatakan aku tenang, ya. Dan di sini kuncinya, kalau kita mau hidup bisa melepas pengampunan, bisa hidup saling mengasihi lagi ya, dekat sama Tuhan, dekat sama kasih itu sendiri. Karena kalau kita jauh dari kasih, yang diingat-ingat kesalahan orang lain lagi, yang diingat-ingat kebencian kita lagi saudara. Bukan firman Tuhan yang ada dalam hati, bukan firman Tuhan yang memasuki pikiran kita. Karena kita jauh dari kasih. Karena Allah adalah kasih. Tapi kalau kita dekat dengan kasih, kita sanggup mengasihi, kita sanggup mengampuni.
Karena kasih ialah Allah sendiri. Kasih itu sabar, dan salah satunya tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu kasih, bukan benci. Kalau benci itu mengingat selalu kesalahan orang lain. Ya, jadi jangan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita hidup terus dengan kebencian. Untuk kita ini hidup terus dengan mengingat kesalahan orang. Tapi Tuhan mengingatkan kita, yuk saling mengasihi. Karena firman Tuhan berkata juga, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, tidak mungkin kita membenci diri kita sendiri. Ya, tidak mungkin kita bisa mencubit diri kita sendiri, menyakiti, bahkan sampai tadi kayak bunuh diri. Ya, kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita, tidak mungkin kita mengasihi orang lain juga. Ya, jadi mari teman-teman, kita mau belajar mengasihi seperti diri kita sendiri. Ya, karena itu dua perintah utama yang Tuhan berikan kepada kita. Satunya, kasihilah Tuhan Allahmu, dan kedua, kasihilah sesamamu. Itu lambang salib. Kalau tidak ada kasih sesama manusia, kasih Allah kita mungkin jauh tinggi, seperti sampai ke langit kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa mengampuni, kita tidak mau mengasihi sesama kita, tidak ada salib dalam kehidupan kita. Tidak ada korban Yesus dalam kehidupan kita. Tanda salib itu tanda yang sesungguhnya Kristen yang sejati. Ya. Jadi jangan hanya kita mengasihi Tuhan karena dikatakan kita adalah pendusta. Kalau kita mengasihi yang tidak kelihatan, tapi yang kelihatan kita benci, itu sama saja kita menjadi pendusta, dikatakan oleh firman Tuhan. Itu bisa saudara baca dalam 1 Yohanes 4. Ya, kita baca saja ya. Untuk sebagai ayat-ayat yang terakhir sebagai pedoman kita. 1 Yohanes 4 ayatnya ke-20. Ayat sampai ayat 21. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Di situ dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya. Jadi mari teman-teman, RPMV, Ahmadiani dan semua yang menonton, kita yuk saling mengasihi. Memang mungkin menyakitkan buat kehidupan kita, tapi kita jangan takut, kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Biarlah mereka menabur yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Suatu saat mereka sendiri akan menuainya. Itu yang sering saya kasih sharing kepada RPMV yang saya pimpin ya teman-teman. Karena memang benar, kalau kita tidak menabur yang jahat, tidak mungkin kita menuai yang jahat. Tapi kalau mereka menabur yang jahat, mereka sendiri akan menuai itu semua. Jadi kita jangan takut kalau ada yang menabur kejahatan dalam kehidupan kita, karena semuanya mereka yang kena yang jahatnya. Kita tetap menabur kebaikan, kita tetap menabur pengampunan, melepas pengampunan. Kita mau tetap mengasihi mereka, agar mereka sebentar juga dapat mengenal kasih Allah. Mereka dapat diberkati oleh Tuhan. Jadi yuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau tetap ada kasih dalam kehidupan kita. Kita mau semakin dekat sama Tuhan. Kita mau ingat terus firman Tuhan. Kalau kita mungkin belum bisa mengasihi, belum bisa mengampuni, kita berdoa sama Tuhan. Kita yuk dekat terus sama Tuhan. Karena dikata hanya dekat Allah saja aku tenang. Tenang, ini bukan tidak lagi mengingat, tidak bisa mengingat-ingat lagi saudara. Karena kalau kita dekat dengan kasih, ya kasih itu yang akan kita terus ingat. Kasih itu yang akan terus kita tebarkan teman-teman. Jadi ya mari
Kita mau belajar hidup saling mengasihi, kita mau belajar melepas pengampunan, karena semuanya itu berbalik lagi kepada kehidupan kita. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita lebih lagi, Tuhan pasti akan lebih mengangkat kehidupan kita lagi, dan Tuhan pasti genapi janjinya dalam kehidupan kita. Jadi tetap semangat ya, jangan saling lagi membenci, jangan lagi saling mengiri hati, jangan lagi ada kepahitan dalam kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita boleh terus menjadi terang, boleh menjadi garam yang terus memberkati seisi dunia. Oke, selamat hari Minggu. Nah teman-teman, tadi kan udah denger nih sharing dari kita dan bisa mendengarkan karunia. Semoga memberkati kita semua. Jangan lupa like, komen,